Jadi Prabowo ini kan dia lahir udah dalam lingkup nuansa kekuasaan. Bapaknya itu udah dia lahir beranak ya kan. Bapaknya itu menteri. Bahwa dia pernah cerita, aku ini pernah susah di zaman kemerdekaan. Iya. Kalau susahnya bapak itu sebegitu, susahnya rakyat itu pasti lebih susah lagi gitu kan. Benar. Gitu loh. Gimana? Prabowo datang ke PKB ketemu Caimin. Lalu kemudian besoknya ketemu Surya Paloh. Lalu kemudian ngundang ngundang ketua umum di Kemenhan, ketemu SBY. Pertanyaan sederhananya, kenapa Gibran nggak pernah diajak? Lu pernah ngebayangin nggak Gibran komunikasi sama Surya Paloh? Iya. Atau sama Caimin dengan kualitas intelektual mereka? Iya. Kan pasti ada gap lah ya. Pasti ada gap gitu loh. Nah, sekuat-kuatnya penguasa kalau dia udah lengser, jadi pelukis atau nggak jadi penyanyi pensiun. Udah ada buktinya. Bang Jai Akbar. Ini gue dari tadi pengen nyanyi, inilah kawanku. Gue akhirnya juga sangat seneng lu kesini. Lu 10 tahun jadi wartawan politik. Mungkin lebih ya? Lebih kan? 13 tahunan ya? Lebih dari 1 dekade ini melewati banyak pergantian rezim. Lu melewati banyak masa transisi. Ya 2 kali lah seenggaknya. Dari SBY ke Jokowi, terus hari ini Jokowi ke Prabowo. Di setiap masa transisi itu, apa yang lu lihat sebagai wartawan perbedaannya? Dari pengalaman lu. Apa ya? Ya sebetulnya sih kalau boleh jujur ya, hampir tidak ada bedanya. Oke. Tidak bedanya tuh begini. Setiap kontestasi politik atau yang biasa disebut dengan pilpres gitu, terutama pilpres lah ya. Itu kan selalu menciptakan friksi ya, friksi gitu, penajaman dari level elit sampai akar rumput gitu loh. Nah, problemnya adalah ketika kontestasi itu selesai, ini akar rumput masih bergolak gini. Iya. Elit untuk mengamankan kekuasaannya gitu, ya udah selesai begitu aja gitu loh. Jadi istilahnya selalu bahwa ya istilahnya perbedaan yang selama masa kampanye itu disebut dengan berbagai macam narasi, perbedaan ideologi, semua atas nama kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Itu kemudian selalu bisa dimaklumatkan untuk digeser gitu. Pada dalil-dalil yang lain gitu loh. Jadi justifikasi yang lain gitu. Ya ini kan demi kepentingan bangsa. Ya terus kemarin kan ngapain lu? Ya kan ngebakar-bakar massa gitu kan. Bahwa si ini adalah ini, bahwa si ini backgroundnya begini. Kalau ujungnya dia hanya mencari kebenaran untuk masuk ke kekuasaan, atau kompromi gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada politik ideologi dan politik aliran di Indonesia gitu. Stream-stream itu hilang. Aliran-aliran itu hilang. Gitu loh. Dan itu terpakai ya 5 tahun sekali aja gitu loh, terpakai 5 tahun sekali aja gitu loh, bahwa ini kita yang paling ini, kita kelompok yang paling ini, kita yang paling begini, bahwa Indonesia ini butuh pendekatan yang begini ya itu selama pemilu aja gitu loh. Dan itu lo temukan dari para politikus yang selama ini jadi wartawan. Dari zaman SBY, bahkan kalau kita mau mundur lagi jauh ke belakang itu dari sejak istilahnya republik ini dibentuk gitu loh. Sejak republik ini dibentuk gitu, dari kabinet pertama gitu, presidensial, kemudian parlementer, kemudian balik lagi demokrasi terpimpin, kabinet pembangunan zamannya Pak Harto. Itu selalu ada upaya untuk istilahnya membangun yang disebut dengan stabilitas politik itu gitu. Misalnya kalau kita ngomong di era tahun 50-an gitu ya. Itu kan banyak menteri-menteri itu yang berlatar belakang militer. Betul. Karena ada situasi, misalkan ada banyak pergolakan atau pemberontakan daerah masa gitu. revolusi lah banyak daerah-daerah yang ini gitu, mungkin butuh pendekatan yang secara tegas militeristik kayak gitu. Dan pada akhirnya ya itu berangkat lagi pada sebetulnya kebutuhan dari si penguasa itu maunya seperti apa dan tantangan itu seperti apa gitu. Kan lagi rame juga nih. Kabinet mau ditambah lagi. Nah itu tuh. Tapi kita sebelum ngomongin soal kabinet itu tuh, maksud gue adalah kayak begini. Itu tadi kan transisi menurut lo ini kayak sama aja gitu. Artinya transisi mungkin kalau yang bisa gue tangkep cuman jadi ruang gimana elit berkompromi. Iya. Bukan untuk
ini negara mau dikemanain nih, estafetnya mau gimana gitu kan. Tapi soal kompromi elit kan kemudian kayak gitu. Nah, kalau perkembangan sejauh ini nih, ini kita tahu bahwa udah banyak partai-partai nih sekarang yang menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo. Bahkan yang kemarin lawannya, yang terakhir PKS ya kan, setelah PKB, sama Nasdem adalah PKS ya, klaster Kimples. jadi Kimples gitu kan. Ternyata Kimples ini bukan hanya di Jakarta gitu loh. Untung plusnya 1 ya. Kalau plus repot itu. Kimples jadinya. Itu asosiasinya udah beda itu. Kan ada Haji Plus ya kan? Oh iya. Ada Haji Plus juga ya, kalau nggak salah ya ada istilah. Ada ONH Plus. ONH Plus ya. Lagi dibahas juga di pansus tuh. Nah, ini partai-partai itulah lagi berbondong-bondong akhir ini. Lu sebagai wartawan kemudian apa yang lu saksikan dari yang sebenar-benarnya gitu kan? Kalau ya oke lah kita punya pandangan mereka pengen mengamankan di pemerintahan ke depan, mengamankan posisinya gitu. Tapi kalau lu sebagai wartawan mungkin dari apa ya ketemu narsum, ketemu apa dan lain-lain, apa ya yang sebenarnya lu lihat itu? Jadi gue tuh kalau ngomongin soal transaksi kekuasaan jelang pembentukan pemerintahan itu ya, gue tuh selalu inget sama tulisannya Hatta tuh di demokrasi kita tuh. Itu dia mengkritik pada tahun itu dia udah mengkritik bahwa partai-partai itu masuk ke dalam pemerintahan itu semata-mata untuk menghidupi kepentingan golongannya, gitu loh. Ya sekarang menghidupkan partai itu kan source-nya luar biasa. Luar biasa, betul. Udah mana isinya tukang mangap semua lagi. Iya kan? Ini gimana nih definisi tukang mangap ini? Lu bisa melihat tukang mangap itu dari gimana nih? Iya kan kader harus dibina, dirawat, ya kan kegiatan-kegiatan itu kan butuh dana, kaderisasi kan butuh dana dan segala macamnya gitu kan. Dan akses yang paling mungkin adalah dengan cara berkuasa gitu. Artinya apa? Kritik Hatta terhadap istilahnya bagaimana partai menjadi oportunis dengan masuk kekuasaan hanya untuk menghidupkan golongannya, itu masih terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini nggak ada ya. Kalaupun ada partai yang oposisi, itu bukan karena pilihan tapi karena keadaan. Gerbongnya udah penuh bos. Benar. Gitu loh. Jadi nggak ada yang misalnya karena kalian pendekatannya secara historis adalah bagian dari Orde Lama. Kalian adalah bagian Orde Baru, maka kami akan ada di sini. Kami akan ada di sini gitu. Gak ada gitu. Ya kalaupun ada yang oposisi ya karena gak diajak. Lu punya cerita gak misalkan soal ya elit yang kayak gitu misalkan emang terbuka gitu. Gak perlu sebut nama gitu. Tapi ada gak sih? Kalau kayak gitu tuh harus gingit-gingit lagi. Jadi ya waktu Jokowi lah ya, 2014 dia kan secara legitimate terpilih oleh rakyat dengan suara yang lebih banyak dari Prabowo saat pemilu 2014. Nah, itu kan tajam banget San. Aku tuh ngikutin liputan pilpresnya San. Itu kayaknya itu apa ya pemilu paling brutal ya 2014 itu 2019 itu nggak ada apa-apanya. Itu benar-benar brutalnya tuh apa lu bayangin ya media aja bisa jadi korban. Metro TV dan TV One aja itu kan Metro kan ke Jokowi, TV One kan ke Prabowo. Itu kalau misalkan TV One lagi ikut kampanye Jokowi itu dioyak-oyak sama maksudnya Jokowi mobil SNG-nya itu. Dia sebaliknya Metro TV gitu. Kalau lagi liputan Prabowo dioyak-oyak kan banyak viral itu kan. Ya, istilahnya apa? Wah nih wartawan cebong, wartawan kampret gitu. Itu kan gitu. Bahkan ada cerita yang waktu itu kan kawan kita juga yang di Jakpos itu kan yang dimarahin Prabowo itu Jakarta Post tidak netral apa segala macam kan gitu. Sampai ke situ gitu. Aslinya dari elitnya, rakyatnya gitu sampai medianya tuh sampai setajam itu gitu. Nah, Jokowi akhirnya kepilih dengan situasi di mana tidak memiliki kekuatan politik yang mayoritas. Ya. Oh, bayangin
Aku inget waktu itu. Itu seru di DPR-nya tuh. Itu untuk penentuan ketua DPR aja, Betul. San. Itu dari jam 8 pagi sampai ketemu jam 8 pagi lagi. Sidang. Itu bener lobbynya. Kenapa? Karena ada situasi waktu itu PDI Perjuangan pemenang pemilu, ya kan. Kemudian dari koalisi Merah Putih itu ngerevisi undang-undang MD3. Yang itu harusnya juga mungkin terjadi ya hari ini. Nah, tapi ini kayaknya enggak ya, kayaknya enggak. Aku ceritain lagi nih kan. Waktu itu kan ya diplot tuh kan dari PDIP tuh Mbak Puan kalau nggak salah tuh. Jadi ketua DPR. Cuman bikin permainan lagi nih, permainan di atas permainan ini. Permainan koalisi Merah Putih ini. Sampai dari waktu itu desainnya itu undang-undang MD3 dan undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada. Jadi oke, nggak apa-apa deh, lu menang ya kan di pilpres ya kan. Cuman pilkada didesain nanti balik ke DPRD. Gila tuh. Itu udah disahin, San. Sempet udah disahin. Udah disahin. Kemudian SBY bikin perpu, balikin lagi, ngebatalin itu, balik lagi, lewat tetap pemilihan langsung. Itu jasa besarnya SBY sebenarnya buat Jokowi dan rejim partai politik di masa itu ya. Kenapa? Lu bayangin, San, lu berkuasa ya kan, cuman lu kagak megang daerah. Iya, nggak pegang kaki-kaki. Kagak megang kaki-kaki ya kan, ya. Bukan cuma pincang, ngerangkak lu. Iya. Kagak punya kaki ya kan. Gitu. Itu sampai kayak begitu istilahnya manuvernya ya pada saat itu ya. Nah, kemudian dari situ kan pelan-pelan kan Jokowi sadar kan, wah, gua nggak bisa nih, ya kan. Kayak begini, ya kan. Akhirnya dia mulai rangkul Golkar. Yang pada waktu itu kan narasi-narasi gitu. Wah, ini bagian dari elit orde baru apa segala gitu. Tapi dirangkul juga. Ya udah kagak ada itu udah kemarin itu. Ini sekarang urusannya bagaimana? Bagaimana pemerintahan dia selama 5 tahun stabil. Dan gitu salah satunya adalah merangkul Golkar untuk bangun kekuatan di parlemen. Dan aku ngikutin betul karena waktu itu. Tapi itu kayaknya setelah 2 tahun ya Golkar itu. Nah, setelah pilpres itu kan Golkar bikin Munas. Oh iya. Nah, Bang Ical tuh kepilih lagi di Bali. Nah, yang menarik ya kan Agung Laksono CS bikin di Jakarta. Yang dukung Jokowi ini bikin Munas Ancol ya kan. Walaupun secara de facto dan de jure-nya karena aku hadir di sana di Bali itu ya memang Munas yang sah itu ya Munasnya Abu Rizal karena memang pemilih bukan Satgas yang datang. Oh, kalau di Ancol ada Satgas yang datang. Iya gitu loh. Iya. Dan itu mah bisa di cross check lah. Gitu. Artinya tidak, kalaupun ada mungkin ada yang diklaim sebagai pemegang suara, ya tidak semayoritas yang di itu. Tapi ini kan urusannya permainan di atas permainan. Permainan nih. Ini kalau bahasa Gus Dur langitan nih. Langitan ya kan. Nah, lu boleh secara de facto di Euro pemegang suara dan lu secara ADART ini. Tapi kan tanda tangan balik lagi ke Kemenkumham. Iya. Nah, kuncinya di situ. Di-delay lah barang itu ya kan dengan alasan menurut undang-undang partai politik harus ada penyelesaian di Mahkamah Partai. Waktu itu situasinya adalah Golkar akan mengikuti pilkada. Oh, udah dekat pilkada ya? Dekat pilkada 2007 kalau nggak salah. Kok 2007? 2016 dong. 2015 pilkada. Enggak. 2017. 2017 bukan 2007, 2017. Nah, makanya kemudian dibikinlah Munaslup. Gitu loh. Yeah. Dibikinlah Munaslup, bentar. Aku matiin dulu handphoneku. Dibikinlah Munaslup. Ini suara handphone menunjukkan kesibukan sebagai wartawan. udah di WA ini dari istana. Lu ngomong apa sih? Istana yang mana nih? Istana boneka. Sekarang ada banyak versi istana kayaknya soalnya. Nah, jadi kalau ini partai kepengurusannya tidak disahkan, Golkar terancam untuk tidak bisa ikut pilkada di 2017 itu. Makanya akhirnya ya bagaimanapun juga ngap juga lah kan. Ical baru keluar istilahnya baru keluar logistik 2 tahun lalu ya kan buat Munas, masa udah keluar lagi. Dan nggak kaleng-kaleng kan logistik buat jadi ketua umum Golkar kan. Udah jadi banyak cerita lah itu ya kan.
Nah akhirnya pada waktu itu kalau nggak salah Agung apa Novanto gitu loh. Nah, akhirnya intinya Golkar kembalilah ke istilahnya menjadi kembali kepada doktrinnya karya kekaryaan. Iya kan Golkar harus mewarnai Tapi memang mewarnai pemerintahan gitu. Dan itulah akhirnya titik balik bagaimana kekuasaannya Jokowi yang tadinya minoritas secara politik di parlemen kemudian menjadi sangat sentralistik. Kemudian PAN masuk. PAN waktu itu Asman Abnur ya kalau nggak salah ya yang dikasih jadi menteri duluan ya sebelum ya memang itu gue jadi ingat ini ada penelitiannya si Dan Slater juga kan soal kartelisasi ala Indonesia. Orang mana ini Dan Slater ini? Citayam apa? Australia kalau nggak salah. Jangan berat-berat. Nggak artinya apa yang lu omongin ini sesuai gitu. Buat penonton PSG podcast ini gitu. Sesuai dengan ada penelitiannya gitu. Jokowi itu kalau kata Dan Slater itu kemudian memainkan kan ada dua namanya victory game sama reciprocal game. Kalau victory game itu harusnya pemimpin yang dipilih secara demokratis lewat pemilu langsung itu dia akan bisa memainkan victory game. Dia menentukan siapa yang bisa masuk kabinet, yang itu tidak karena legitimasinya di dia bukan di partai politik. Tapi pada kenyataannya ada sisipan permainan reciprocal juga timbal balik dengan partai politik. Ini karena partai politik mengkondisikan itu. Ya kalau tadi kan perubahan UMD 3 segala macam, ini kan kayak mempreteli sebenarnya kekuasaan Jokowi yang disokong PDIP waktu itu harusnya bisa di eksekutif dan legislatifnya pemenang, tapi dipretelin kan. Yang akhirnya memaksa dia juga untuk merangkul segala macam jadi kartel. Tapi itu juga power play-nya Jokowi gitu. Victory-nya dia gunakan untuk kemudian bilang siapa dapat apa, resiprokalnya itu di posisi mana. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya sampai sekarang terjadi dan 2019 apalagi udah jelas mayoritas kan dari awal gitu. Dan kalau ngelihat data akhirnya banyak undang-undang di era 2019 sampai ya sekarang kan itu yang usulan pemerintah lebih gampang tembus. Istilahnya jadi DPR sebagai tukang stempel ya karena partai mayoritas di DPR-nya udah merapat kekuasaan ya jadi terafirmasi lah. Cuman ya itulah politik kita. Jadi itu tadi ya secara jujur de facto mau gimana pun ujungnya kompromi. Ujungnya ya mau ngomong apa juga ya kan ngomong ideologi ya selesai. Karena apa ya? Karena pada akhirnya apa karena politik kita terlalu lembek, Bang? Apa ya? Kupikir biaya politik semakin tinggi juga. Ya kan itu juga dipengaruhi oleh sistem gitu. Cuma kan ini kan apa ya perlu ada banyak inilah, banyak aspek gitu loh. Karena tadi gitu. Ya sampean lah sebagai aktivis gitu. Ngerawat adik-adik aja kan juga butuh biaya kan gitu loh. Istilahnya buat ngajak ngopi apa segala macam. Nah ini kan ngidupin pengurus di berbagai daerah. Betul. Berbagai macam gitu kan. Terus tiba-tiba kagak berkuasa. Ya itu realita politik sih. Itu kan realitas politik itu. Cuman kan kita ingin sebetulnya bahwa politik kita itu tidak apa sebanal itu gitu loh. Semua sebatas pada transaksi kekuasaan. Sementara rakyat ini selama kontestasi diasah terus ini. Iya. Pikirannya, ototnya diasah terus ya kan sampai orang yang tadinya kawan deket sampai berantem gitu loh. Nah itu ada cerita lagi. Gimana ada tuh? cerita lagi. Seru nih. Ini kadang-kadang konyol bener. Kadang-kadang. Jadi di 2014 itu. Nah ini gue gak usah sebut nama lah. Yeah. Cuman gara-gara urusan Jokowi Prabowo, wartawan berantem pukul-pukulan. Lu bayangin sampai segitunya, sampai semerasuk itunya. Ada yang bilang bahwa si kawan ini satu-satunya presiden di Indonesia yang menggambarkan sosok Soekarno itu ya Jokowi. Nah kawan ini nggak terima lah kan. Soekarno dari mana dia gitu kan? Iya. Karena dia merakyat, dia datang ke ini tidak pernah disetting apa segala macam. Itu gue yakin masih polos lah kawan. Iya. Gue yakin sekarang kawan itu, wartawan itu yang ngomong Jokowi kayak Soekarno tuh menyesal. Dengan segala rangkutan. Gue nggak ngerti. Wah, mungkin dia bagian dari orang-orang yang kemarin menyesal pendukung Jokowi juga bagusnya kan? Itu nggak sampai keluar lah, tapi
kejadian itu ya, kalau boleh disebut tempatnya di Bawaslu lah. Itu beneran berantem San. Maksud gua, lu bayangin gitu ibaratnya ya, gara-gara agitasi politik dan propaganda elit gitu ya, wartawan sebagai kelompok yang dalam tanda kutip tercerahkan ini kan, ketimbang istilahnya ya mohon maaf gitu loh, akar rumput gitu yang setiap hari ketemu cangkul ya kan, ketemu jala gitu loh, ketemu ombak gitu. Mereka nggak ngupdate isu, ya kan? Ini yang tercerahkan, yang tahu kelakuan elit kayak gimana, itu bisa pukul-pukulan gitu loh, berantem fisik gitu. Itu kan, dan tiba-tiba kemudian setelah selesai elit saling berkompromi lagi gitu loh di ruang-ruang gelap kekuasaan itu gitu kan. Memang ruang-ruang gelap nih ya. Parah. Jadi kayak gitu. Jadi nggak usah serius-serius kita kalau ngomong politik Indonesia gitu. Sebagai ini aja, sebagai apa, kadang-kadang ya istilahnya sebagai tertawaan aja gitu loh. Bukan dalam arti kita abai ya. Tetap, karena politik itu tetap menyangkut aspek penting buat kehidupan gitu. Segalanya gitu tuh ya ada di tangan politik. Keputusan soal orang yang tadi macul bisa ada lahan yang dipacul itu kan di politik juga keputusan. Bukan politik. Apa mungkin bahasanya bukan jangan serius-serius, jangan baper-baper banget gitu loh. Ya. Gitu. Baper itu yang repot. Gue tuh suka inilah sepakat dengan bahasa netizen yang di Twitter lah, di X gitu. Ya kalau boleh tuh fanatik pada ide lah, jangan pada figur, jangan pada sosok. Karena yang terjadi kita melihat itu kebanyakan fanatiknya kepada sosok, yang akhirnya kecewa kepada sosok. Dia tidak setia pada idenya. Gitu. Ad hominem. Iya, saling memakan. Saling memakan kan. Nah, tadi lu mention soal ini emang gue sengaja sisipkan di akhir nih, jelang-jelang akhir, belum akhir, soal kabinet. Kemarin baru ada revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Ngeri. Iya kan. Terus yang sebenarnya di undang-undangnya tidak disebut 44 atau gimana kan. Cuman nomenklaturnya dibebaskan terserah presiden terpilih gitu kan. Setelah presiden yang nanti akan bangun, akan bikin berapa kementerian dan lain-lain gitu. Cuman ada wacana yang berita yang berkembang, misalkan kayak Tempo ngangkat gitu, itu di majalahnya ada 44. Akan ada 44 kementerian di era Prabowo, yang artinya ya ini bisa jadi kabinet gemoy juga gitu kan. Iya. Kabinet presidennya gemoy, kabinetnya juga akan gemoy. Gitu. Iya. Yang lu lihat gimana? Nah, itu kan kabinet gemoy itu kan sebetulnya kalau kita cek sejarah ya. Itu kita bahkan pernah punya kabinet yang nomenklatur kementerian dan lembaganya itu sampai 132. Kapan tuh? Kayak kabinet Dwi Kora 2 tuh. Oh, Dwi Kora 2. Oh iya benar. Kami sebut ada istilah kabinet 100 menteri. Iya, 100 menteri. Iya benar. Era Orde Baru juga tuh kalau nggak salah dari tahun 1987 sampai 1993 itu 44. Artinya kita pernah punya 66, kita pernah punya 20-an gitu. Kalau nggak salah belasan juga pernah punya gitu di masa parlementer. Artinya masalah jumlah ini sebetulnya sudah pernah ada gitu. Ada presidennya gitu loh. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apa argumentasinya? Kita bisa terima nggak argumentasinya itu? Apakah dia betul untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dari persoalan rakyat, atau sekedar untuk menjawab kebutuhan dan tantangan persoalan elit, gitu loh. Resiprokal tadi lah, misalnya resiprokal power gitu game loh. gitu ya. Itu sebetulnya yang mesti kita apa, kalau kata mesti kita tagih gitu loh, siapa mungkin wartawan gitu kan. Memang pembenaran itu selalu ada gitu loh. Misalkan idenya adalah memecah dirjen menjadi beberapa kementerian di satu lembaga gitu loh. Untuk kementerian dipecah-pecah gitu kan. Iya. Tapi kan itu kan juga kita kan tidak bisa disodorkan apa istilahnya keputusan itu secara begitu aja gitu. Mestinya apa istilahnya mereka yang sudah hampir dipastikan ya kan 20 Oktober ini akan memegang kuasa, harusnya secara terbuka udah mulai mewacanakan itu gitu loh. Enggak istilahnya di ruang gelap gini-gini segala macam.
ya kan, tiba-tiba kita dikasih keputusan yang ya pokoknya kita tambah 44 karena Indonesia itu sangat luas. Iya, Indonesia ya luas, Amerika juga luas gitu loh. Cuman Amerika tuh nggak sebanyak itu. Amerika cuma 17 atau 22 gitu loh. Iya, dan kalaupun mau nambah pasti ada justifikasi lain selain luas wilayah gitu loh. Iya, kalau mereka mau menambah apa argumentasinya gitu loh. Jangan cuman sekedar tadi bagi-bagi transaksi kekuasaan gitu. Dan cuman sekedar argumen Indonesia ini luas, negara ini kita kaya. Lah berarti kan lu urusannya kan cuma soal bagi-bagi kekuasaan aja, bukan bagaimana mengelola kekuasaan gitu loh. Kan yang mesti dijelaskan itu adalah ketika kekuasaan ini didistribusikan dengan pos-pos yang lebih besar, itu kan wacananya harus pada akan dikelola seperti apa gitu loh kekuasaan ini gitu loh. Kalau cuma sebatas dari sedikit jadi banyak, banyak jadi sedikit, jadi efisien. Sedikit juga memang belum tentu efisien, banyak juga belum tentu efisien gitu. Maka itu jawabannya. Kalian mau mengelola dengan cara seperti apa sih sebetulnya kayak gitu loh. Harus ada argumentasi yang dimulai dari sekarang sebelum 20 Oktober itu. Jadi rakyat bisa nemu esensinya ya. Itu Nah, sebenarnya dari 44 atau apa. Apalagi kan kayak ya gua mungkin lu punya informasi lain ya, tapi kan kalau yang pijakan gue dari liputan Tempo dan beberapa informasi juga. Ini disponsori Tempo apa gimana? Enggak sih. Karena gue kebetulan baca aja. Oh iya. Ini Tempo harusnya bayar iklan ini. Berapa kali nih? Iya benar. Adlibsnya udah berapa kali nih? Benar dari kemarin tuh. Kenapa lu kagak ngutip narasi? Narasi nyebut sih soal kemungkinan 2 wamen kan. Nah itu gue sebut nih. Nah lu sebagai wartawan narasi nih mungkin ada informasi lain terkait itu Bang yang bisa. Nah ini kan sebenarnya kalau kita mau ngelihat lagi ini kan harus kita tarik ke belakang nih. Tarik ke belakang sedikit lah ke beberapa bulan belakangan misalnya. Sebetulnya kekuasaan yang hari ini dipilih oleh rakyat itu apa sih faktornya? Apa sih sebabnya? Sokongannya tuh berangkat dari apa sih? Gitu. Nah, kalau gue lihat ini yang gue lihat ya, itu ada 2 faktornya. Yang pertama adalah Jokowi, yang kedua dari figurnya Prabowo sendiri. Artinya kalau kita mau ngomong siapa sosok yang paling berkuasa di Republik hari ini, ya cuma 2, Jokowi dan Prabowo. Nah, maka bacaan kita soal ke depan tidak bisa lepas presiden yang masih menjabat dan presiden terpilih lah ya. Tidak bisa dipisahkan dari hubungan katakan relasi kausalitas di antara mereka. Sebab akibatnya nih. Nah, gue mau singgung sedikit juga nih. Kan jauh sebelum Pilpres itu digelar, Pak Prabowo itu kan selalu kemana-mana dan di mana-mana itu selalu mengatakan bahwa saya ini adalah Pak Jokowi ini adalah guru politik saya gitu. Selalu di mana-mana. Dan bahkan ada tuh tulisan dia di Newsweek itu dia menyebut Jokowi itu dengan sangat baik istilahnya kayak under the enlightened leadership. Wah, ya kan ngeri ya. Iya kan di bawah kepemimpinan yang mencerahkan dari Presiden Jokowi kata. Bahasanya tuh. Bahasa Pak Prabowo tuh di Newsweek bisa dibaca. Itu apa? Minazulumati ilan nur. Kalau gue sih ngebayanginnya kan enlighten ini udah kayak renaissance gitu loh. Dari zaman kegelapan ke zaman pencerahan ya kan sampai sebegitunya gitu ya kan. Dan akhirnya dalam tanda petik restu itu memang betul datang dari Jokowi. Sekarang gue tanya, kira-kira nih kalau menurut lu kan wartawan juga tadinya backgroundnya kan, dan mengikuti juga isu politik. Pertanyaan sederhananya, kalau misalkan Jokowi nggak dukung Prabowo, dia menang nggak? Gua bisa menang. Kenapa? Karena Prabowo itu sudah punya tabungan elektoral kalau menurut gua. Oke, setuju ya. Dia itu sudah berkampanye dari 2009, dari sejak jadi wakilnya Bu Mega. 2014, 2019, dan suara Prabowo itu selalu naik. Naiknya lumayan, selalu naik. Artinya dengan di 2024 masa kampanye yang lebih sempit daripada pilpres-pilpres sebelumnya, dia itu dan survei-survei waktu itu sudah membuktikan popularitas Prabowo itu sudah jauh lebih tinggi. Bahkan orang waktu itu analisanya udah mentok. Tapi sebenarnya di balik mentok itu artinya dengan masa kampanye yang lebih pendek, dia udah curi start. Peluangnya sudah sangat besar untuk menjadi pemenang. Justru gue malah kayak gini, Jokowi mungkin kalau orang banyak yang bilang Jokowi itu orang yang
realistis, justru keputusan Jokowi mendukung Prabowo ini kayak mengunduh buah yang sudah matang saja. Oh iya. Oke lah di bagian itu. Nah, tapi lu merasa tidak bahwa dukungan presiden itu juga akan mempengaruhi infrastruktur kekuasaan untuk mendukung siapa yang dia dukung? Mempengaruhi ada, tapi menentukan nanti dulu gitu. Artinya kayak gini, misalkan Jokowi punya popularitas, Jokowi punya apa ya? Kepuasan lah ya, approval rating lah ya. Approval rate paling nggak di situ. Ketika memang dia bergabung kemudian atau menyatakan sesuatu, pasti ada orang yang mengikuti dia. Di level aparatus negara, apakah itu bisa itu mempengaruhi, tapi untuk sejauh mana gue nggak bisa. Itu kan gue belum pernah meneliti soal itu. Gitu kan. Beda misalkan dengan Burhanuddin Muhtadi yang udah meneliti soal efektivitas politik uang. Nah, soal efektivitas bagaimana dukungan aparatus negara terhadap calon, ini gue belum bisa menyimpulkan sejauh mana. Cuman kalau dilogikakan apakah ada pengaruhnya? Ada gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu, kalau politik bahasa lu tadi ada di ruang-ruang gelap kayak gitu ya, mungkin itu bagian dari ruang gelap politik yang itu ada di realitas, tapi sejauh mana ini belum bisa di cross check. Misalkan soal waktu isu kemarin kan soal bansos ya. Menurut gua bansos itu ada efeknya memang. Tapi apakah itu penentu utama kemenangan Prabowo? Ya belum tentu. Partai-partai juga banyak yang bekerja gitu. Iya. Nah, dukungan Jokowi yang secara implisit itu kan menunjukkan bagaimana sebetulnya sempat ada kemesraan di antara mereka. Betul. Iya kan? Sempat ada kemesraan. Mesra banget lah. Yeah. Mereka saling puji pas segala macam, dan Jokowi istilahnya rela dalam tanda petik untuk membakar rumahnya sendiri di PDIP kan. Itu kan istilah yang digunakan yang digunakan oleh politikus PDIP. Nah, tetapi yang menarik kalau kita lihat adalah justru di hari pertama setelah MK memutuskan bahwa keputusan KPU ini sah, gitu. Itu sudah tergambar bagaimana faksionalisasi atau friksi di antara Jokowi dan Prabowo. Dari mana kita bisa? Prabowo kayak bangun parit ya? Gimana? Dari mana kita cara ngelihatnya? Di hari itu Prabowo datang ke markas PKB, dan di hari yang sama Gibran datang ke Muara Baru, masalah. Ketemu rakyat itu. Itu kan menurut gue itu bukan sekedar pilihan pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden terpilih gitu. Kalau Pak Jokowi suka hal yang simbolik selama ini, itu ada semiotiknya lah di situ menurut lo. Menurut gue itu, dan itu merefleksikan bagaimana sebetulnya karakter dua orang ini dibentuk antara Prabowo dan Gibran. Gimana? Prabowo datang ke PKB ketemu Caimin. Lalu kemudian besoknya ketemu Surya Paloh. Lalu kemudian ngundang ketua umum di Kemenhan, ketemu SBY. Pertanyaan sederhananya, kenapa Gibran nggak pernah diajak? Kan gitu. Itu padahal Gibran dengan PD-nya ketika dicalonkan, tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Dia kan ingin memberikan pesan gitu loh, bahwa ya udah, lu udah akan digaransi gitu loh, gitu kan? Artinya dia oke lah diakuin atau tidak gitu lah. Tadi bahasa Dikau kan mungkin berpengaruh tapi tidak menentukan. Tapi kan dalam imajinasi Jokowi dan klan politiknya, ya kami menentukan gitu ya kan. Nah, di luar daripada istilahnya Prabowo yang terkesan kayak jalan sendiri, ya kemudian ya Gibran kemudian sibuk dengan simulasi makan siang gratis sendiri gitu kan. Itu sebetulnya ngegambarin bagaimana watak dua orang ini yang berseberangan. Jadi Prabowo ini kan dia lahir udah dalam lingkup nuansa kekuasaan. Bapaknya itu dia lahir beranak ya kan. Bapaknya itu menteri. Iya benar. Iya kan, bapaknya menteri Pak Sumitro. Kakeknya pendiri BNI. Dia digendong sama Soekarno, digendong sama presiden. Mudaan sedikit, ya kan? Ya meskipun sempat ikut pelarian dan lain-lain. Luar negeri, bergaul dengan dunia yang sangat kosmopolitan, bergaul ke luar negeri. Lalu kemudian kembali ke Indonesia, jadi menantunya Pak Harto, ya kan? Pasti dalam situasi semacam itu, ya kan? Hampir praktis orang kayak Prabowo itu tidak bersentuhan dengan akar rumput. Bahwa dia pernah cerita, kalau nggak salah di acaranya Total Politik.
aku ini pernah susah di zaman kemerdekaan. Iya. Kalau susahnya Bapak itu sebegitu, susahnya rakyat itu pasti lebih susah lagi gitu kan. Benar. Gitu loh. Jadi sesusah-susahnya elit ya tetap lebih susah akar rumput gitu. Tapi artinya bahwa secara pergaulan, secara epistemologi pengetahuan Prabowo ini jauh berbeda. Bacaan-bacaan bukunya pasti jauh berbeda. Obrolannya pasti jauh lebih berbeda. Pergaulannya pasti berbeda. Makanya buat dia ketika bertemu elit itu jauh lebih penting. Karena dianggap bahwa ya kalau bisa pegang kepalanya buntutnya mesti kepegang. Nah sementara Gibran meskipun dia tumbuh sebagai seorang anak elit, wali kota, kemudian jadi gubernur, kemudian jadi presiden, tetap nuansanya nggak seperti itu. Nuansanya bukan tidak kekuatan elitnya tuh, pergaulan elit itu tidak seperti Prabowo. Gitu. Ini ibaratnya kayak kalau benar akun Fufu Papa itu akun dia, itu kan menunjukkan banget kayak netizen kebanyakan gitu. Makanya kemarin yang baru-baru viral itu kan apa sih buku yang biasa bagaimana orang tahu diri buku di acara Najwa ya. Itu kan artinya kan menggambarkan begitu suasana lingkungan dia berasal gitu loh. Jadi karena dia punya mungkin kegagapan, kegugupan untuk bergaul, berkomunikasi secara langsung. Ya, you bayangin misalnya, lu pernah ngebayangin nggak Gibran komunikasi sama Surya Paloh? Iya. Atau sama Caimin dengan kualitas intelektual mereka? Iya. Kan pasti ada gap lah ya. Pasti ada gap gitu loh. Nah, situasi itulah ya. Atau mungkin sebenarnya Gibran biasa aja. Kita nggak tahu kan, nggak pernah menyaksikan. Mungkin juga itu. Tapi kan itu kan pada akhirnya kan istilahnya kayak semacam akan menciptakan gap dalam ruang komunikasi pembagian kekuasaan itu. Satu, dia memang udah secara latar belakang jauh berbeda dengan elit-elit pemegang saham lain yang sudah lama. Ya kita ngomong Golkar, ngomong PDIP, ngomong Gerindra, ngomong PKB segala macam, ya kan? Yang memang udah punya, ya ada Bani itulah, ya kan? Bani Soekarno, Bani Soeharto, Bani Hasyim apa segala macam. Nah, kan pasti ada perbedaan gitu loh. Terlepas dari memang bukan cuma sekedar nggak diajak gitu, tapi misalnya lu nyampe kagak gitu kalau diajak ngobrol soal yang lebih konseptual. Frekuensinya kayak gitu kan. Nah, situasi inilah yang menurut gua chemistry ini yang akan mempengaruhi. Katakanlah misalkan kalau dia merasa bahwa punya saham terhadap kemenangan kemarin, ya kan? Itu kan udah cerita kemarin. Ini kita cerita baru nih ke depan. Kita sekarang ngomong kayak misteri gini. Lu nyampe nggak nih diajakin ngomong soal geopolitik, ngomongin soal ngomong soal ekonomi global, ya kan? Persoalan-persoalan yang lebih konseptual kayak gitu. Bukan cuma sekedar ngomong istilahnya gue titip orang ini ya, gue titip orang ini. Mungkin kan kayak gitu. Itu jadi gini deh, kayak ada temen gue gitu kan, pernah bilang gitu, perspektifnya menurut gue menarik gitu. Kehadiran Gibran ketika hari ini menjadi wakil presiden itu sebenarnya memang bisa dipandang kayak dua sisi mata uang gitu. Satu sisi dia itu memang bisa dikatakan menunjukkan bagaimana politik di Indonesia itu bisa meleverage seseorang, bisa meningkatkan seseorang dalam waktu cepat. Itu kehebatan demokrasi. Itu saja itu. Ya, kalau bukan anak presiden mah tetap agak bisa. Ya artinya bapaknya sendiri kan begitu kan, dalam 10 tahun gitu loh. Terus kemudian bisa meleverage dari keluarga yang mungkin tidak dikenal gitu kan. Terus kemudian jadi salah satu keluarga elit di Indonesia gitu. Tapi di sisi lain juga itu menunjukkan gitu bahwa dalam demokrasi kita ini segala hal yang sederhana itu jadinya menyederhanakan yang esensi gitu. Menyederhanakan hal-hal yang penting. Kalau dulu ada istilahnya demokrasi ini sebagai jembatan atau pelantang suara yang tidak terdengar biar terdengar gitu kan. Di pemangku kebijakan, di elit segala macam. Ya ini malah terputus dengan adanya Gibran itu karena ada resistensi pada dasarnya. Dari proses dan lain-lain gitu kan. Cuman ya fakta politiknya dia demikian gitu. Nah itu kan tadi kita balik lagi sedikit ya soal tadi dua orang yang paling berkuasa hari ini. Tadi ya soal Gibran nggak pernah diajak ketemu ketua umum. Lalu kemudian dibalik lagi ke cerita demo tadi. Ini yang menarik ya. Itu kan demo itu kan terjadi 1 hari sebelum
1 hari setelah Putusan MK. balik itu mengadopsi keputusan Mahkamah Agung. Iya. Lalu besokannya langsung kan secara kilat diparipurnakan, ingin diparipurnakan. Dan tiba-tiba banyak praksi-praksi yang ternyata tidak hadir. Betul. Nah, ya kan. Kalau kita mau ngomong istilahnya sebelum itu dibatalkan, siapa sih yang paling diuntungkan kalau itu disahkan? Ya, jelas Jokowi. Betul. Karena dengan begitu kan Gibran jadi punya dasar legitimasi untuk maju di pilkada, ya kan? Kaisang. Ya kan bisa maju ke pilkada gitu. Nah, kemudian kan kalau misalkan dia kemudian tidak jadi debat, Jokowi kan pertanyaannya gini, kenapa ini bisa tidak jadi disahkan? Apa ada konspirasi di sekutu gue nih sekarang, gitu loh. Yuk coba bayangin. Artinya di DPR-nya ya, bukan di MK-nya ya. Bukan di DPR-nya, di sekutu politiknya dia nih, di mitra koalisinya dia. Kenapa nggak datang nih? Semua mitos soal demokrasi itu udah dilalui Jokowi dengan mulus. Bayangin, revisi undang-undang KPK. Ya, Minerba, MK, Cipta Kerja. Ya. Mahasiswa mati dengan peluru tajam. Lolos semua, demo. Nggak ada yang miris sih. Nggak ada yang bertahan. Tapi di hari itu tiba-tiba ada demonstrasi yang menjadi dalil bahwa kita tidak DPR atau sekutu politiknya dia untuk tidak bisa mengesahkan. Kan sebenarnya bisa aja kalau misalkan mau ya. Kalau mau ya, ya udah nanti kita sahkan aja malam-malam. Itu dalam beberapa kasus juga mereka mengesahkan malam-malam kan. Malam-malam. Iya. Artinya kan udah ada pecah kongsi dan itu sudah ditunjukkan secara gestur oleh Jokowi di hari yang sama dengan mengundang pengurus PBNU. Betul ke istana ya. Ke istana itu kan pesen untuk PKB yang akan menggelar muktamar. Iya. Iya kan sebetulnya itu. Iya kan pesen secara terselubung karena PKB nggak ada yang datang tuh. Iya. Artinya kalau ya gue kemarin tuh punya pendapat gitu kan bahwa ketika terjadi proses di DPR itu pasca putusan MK ini kan semacam kayak power exercise. Nah cuman nggak bisa ketahuan sebelum ada hasilnya siapa yang sebenarnya benar-benar exercise. Ternyata ya kalau dari yang gue tangkap dari perspektif lu sebagai jurnalis yang melihat kondisi di lapangan juga gitu kan. Ini akhirnya jadi kayak ada dua kubu yang sama-sama exercise gitu. Iya gitu loh. Kenapa? Karena kalau undang-undang itu disahkan itu cuman menjadi beban buat Prabowo San. Betul. Gitu loh. Tapi yang diuntungkan ya Jokowi kan gitu. Ngapain istilahnya gue nguntungin anak orang? Ya kalau gue jadi misalkan ya ada imajinasi dialog imajiner kita lah membayangkan sebagai Prabowo, ya kan akan menjadi beban politik buat gue. Betul. Ya kan. Toh gue yang akan berkuasa ke depan dan semua ya tadi kan dalam percakapan kita di awal sekuat-kuatnya penguasa kalau dia udah lengser jadi pelukis atau nggak jadi penyanyi pensiun. Udah ada buktinya. Tapi itu gue apresiasi loh Pak B. Gue nonton Pak B di Pesta Pora. Asli itu kalau gue bilang ya lukisannya bagus banget. bikin tim voli juga berprestasi. Jadi Pak BY itu nggak perlu ngomong kemana-mana bahwa saya suka musik rock langsung tampil. Iya gitu loh. Musik rock. Kurang kuat apa SBY? Coba kasus Senturi, iya kan udah ada pansusnya segala macam. Dipansusin berkuasa tetap kurang kuat apa tapi setelah dia nggak berkuasa jadi irrelevan. Anda dibayar SBY? bukan. Dianggap jadi irrelevan dalam politik gitu kan akhirnya sibuk melukis apa segala macam partainya digangguin diacak-acak juga kagak didengerin gitu. Artinya situasi itulah yang terjadi pada Jokowi hari ini ketika istilahnya keinginannya dia gitu kan menjadi tidak tercapai dan itulah alasan kenapa Prabowo itu di acara Kongres PAN tiba-tiba kan bilang siapa yang bilang bahwa saya terpecah dengan Pak Jokowi siapa yang ini kalau kita percaya omongan politikus San ya, itu sama aja kita percaya sama Gupron Makoli inaka rahmatan lil alamin waliyullah ya kan kitab-kitab Allah itu sama aja kita kalau kita percaya omongan politikus itu sama kita percaya omongannya Gupron. Ini based on pengalaman lu sebagai wartawan ya. Kenapa? Karena omongan politikus itu ya bukan untuk kita telan tapi untuk kita kunyah dulu kita pahamin dulu kita
apa sih dalilnya dia ngomong begini? Lalu Ini kita nggak cari bisa. fakta Kita alternatifnya. kalau kita terima mentah-mentah, itu sama aja kita percaya Gufron bisa ngomong sama semut. Iya. Inna makoli. Fa inna makoli. Kitab-kitab Allah. Iya. Oke, ini pertanyaan pamungkas nih dari gua. Kita dari tadi bicara elit. 10 tahun banyak transisi dan segala macam. Ya begitulah ruang-ruang gelap politik. Ruang. Yang artinya Rakyat dapat apa? Nah, pertanyaan gua adalah dari semua bicara elit itu kemudian rakyat dapat apa akhirnya nih? Ya, sebelum rakyat dapat apa sebetulnya rakyat bisa apa? Itu dulu tuh. Kalau menurut gue sebagai pers ya, menurut gue pers itu penting sebetulnya San. Jadi gue tuh punya hipotesis ya. Gue tuh percaya bahwa kalau pers kita beres, wartawan kita beres gitu ya, dalam artian memihak kepada hati nurani publik gitu ya. Itu semua urusan pasti beres. Kenapa? Karena mata dan telinga publik itu ada di pers. Lu setiap hari wartawan nongkrong di kementerian, setiap hari wartawan nongkrong di DPR, setiap hari wartawan nongkrong di KPK, nongkrong di MK. Mereka tuh bukan cuma sekedar tahu bisik-bisik gitu, tapi tahu percakapan apa yang terjadi di sana gitu loh. Nah, kalau istilahnya wartawannya bener, beres, persnya beres, ya, industrinya bagus, sehat gitu ya. Gue yakin kagak lama Indonesia, gak usah nunggu 2045 untuk Indonesia emas. Itu. Jadi peran publik dalam hal ini, pers ya sebagai ini, menurutku itu sangat penting gitu loh. Dalam istilahnya, ya memastikan bahwa ya kualitas kekuasaan, kepemimpinan, demokrasi kita itu betul-betul mantep lah gitu, betul-betul beres gitu. Nah, kita balik setelah apa yang bisa dilakukan, rakyat dapat apa gitu kan? Aduh, ini pertanyaan sederhana, cuman kayaknya Plato aja nggak bisa jawab. Jadi Platonic question dong ya. Rakyat dapat apa gitu loh? Masalahnya ada aku tuh waktu liputan di DPR itu, ya kan, itu pertanyaan yang kadang suka aku ajukan juga. Apa kepentingannya buat rakyat dari kebijakan ini? Itu pertanyaan kritis tapi sebetulnya penting. Iya, penting, betul. Nah, yang lucu, si anggota DPR ini juga bilang, loh, rakyat yang mana? Saya juga rakyat. Jadi semuanya mengaku sebagai rakyat gitu kan. Untung lo nggak jawab lagi pakai pantungnya Opera Panjava. Di sini gunung, di sana gunung. Penontonnya bingung, dalangnya ikut bingung gitu. Iya kan, gitu loh. Elit aja merasa diri sebagai rakyat gitu kan. Ya jadi ya kita lihat aja lah gitu loh. Kadang-kadang ya memang tidak ada sesuatu yang istilahnya pasti lah ya kalau kita ngomong dari pembagian kekuasaan, ontran-ontran politik ini apa sih sebetulnya trickle down effect yang akan menetes buat rakyat gitu loh. Ya kadang-kadang kalau gue boleh jujur ya, nasib rakyat itu nggak lebih dari selebaran siaran pers. Lu mau ngomong ada ontran-ontran isu apa, bikin konferensi pers, udah selesai. Nasib rakyat itu gak lebih dari selebaran siaran pers gitu. Makanya tadi gue bilang, pers, industri pers, jurnalis dan wartawan itu memainkan peran yang penting untuk menjawab pertanyaan tadi. Rakyat dapat apa? Ya itu tergantung dari tadi persnya itu. Thank you banget Jai Akbar, produser narasi, udah datang ke PSG Podcast. Dan semoga menyusul jurnalis-jurnalis lain untuk bahas politik, kebijakan publik dan hal-hal yang menyangkut rakyat. Bisa apa? Siap-siap, thank you juga San udah diundang nih. Thank you.